Dengan tujuan supaya saya dan anak istri saya tidak ketipu kelak. Di saat Dajjal sudah turun, Imam Mahdi pun telah turun, Nabi Isa alaihissalam pun sudah turun. Gitu loh. Jangan sampai nanti Dajjal saya katakan dia adalah Imam Mahdi. Nabi Isa alaihissalam saya nyatakan dia adalah Dajjal. Sementara Imam Mahdi sendiri saya nyatakan Dajjal. Jadi saya sedang belajar nubuah akhir zaman. Tadi saya sudah sampaikan, kita sepakat ya bahwasannya di zaman nabi-nabi terdahulu itu ada orang yang merusak ajaran para nabi-nabi terdahulu. Dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam ada Namrud yang menjadi lawan dia, sampai kepada Nabi Musa alaihissalam itu ada Samiri, dan turun di zamannya Nabi Musa alaihissalam itu ada Nabi Isa alaihissalam dengan Saulus atau Paulus. Iya. Di pemahaman saya bang, tapi ya baru beberapa tahun ini saya dapat pemahaman itu, karena dulu saya waktu baca Bible ya, baca Bible dulu, bahkan pertanyaan atau yang jadi bahan ini saya sama Bang Nander saya pernah sampaikan nih, Bang, bahan dan pertanyaan abang itu adalah materi yang saya dapatkan dari Bible dulu yang membuat saya kandas akan agama saya dulu, saya bilang. Tapi saya tidak membahas tentang itu bang, saya bilang. Jadi yang mau saya bahas gini bang, apakah ada bang korelasinya bang antara Samiri dengan Saulus? Entah korelasi pernah bertemu atau mereka satu nasab. Iya. Itu bang yang mau saya tanya bang. Apakah abang bisa kasih saya informasi? Apakah mereka satu nasab? Gitu loh. Karena dari situ kan saya bersama teman-teman saya yang ngaji dan guru kami juga untuk memerintahkan untuk mencari informasi seluas mungkin sampai nanti akhirnya kita harus berangkat ke gerbang timur untuk membaiat Imam Mahdi, karena salah satu tanda diutusnya Imam Mahdi nanti bencana alam akan terjadi di negara bagian timur, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda waktu itu berdiri dia di tanah Madinah, dan gak bisa dipungkiri dari timur arah ke Madinah itu ya Indonesia ini salah satunya. Jadi saya berpikirnya sebelum saya ini termasuk golongan orang-orang yang mungkin akan ditenggelamkan sebelum Imam Mahdi itu diutus, ya saya berharap bang, saya bisa berada di pasukan Imam Mahdi. Jika memang Imam Mahdi saat ini diutus, saya berada di pasukan Imam Mahdi dan saya adalah bagian orang-orang yang selamat dari bencana, dan saya termasuk dalam golongan orang-orang yang membaiat Imam Mahdi dan berjuang bersama dengan Imam Mahdi kelak. Jadi yang mau saya cari tahu gitu loh bang. Colong abang kasih saya penjelasan, ada nggak korelasinya antara Samiri dengan Saulus, ataukah apakah ada hubungan nasab antara Samiri dengan Saulus bang? Iya. Tafadhol bangku, bang Zul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita berbicara mengenai nasab, ya ini kita hanya berdasar kepada informasi yang kemudian kita jadikan sumber Al-Quranul Karim dan juga Bible. Di situ kita tidak akan temukan silsilah atau nasab Paulus ini sampai kepada orang pertama pun tidak bisa. Ayahnya kita nggak tahu siapa, kakeknya nggak tahu siapa, buyutnya nggak tahu siapa. Jadi kita tidak bisa kemudian menyimpulkan bahwa beliau punya nasab yang sampai kepada Samiri, orang-orang Samaria ya. Jadi kalau misalnya dikatakan hal seperti itu, maka satu-satunya yang bisa kita jadikan rujukan adalah pengakuannya sendiri di dalam Filipi 3. Beliau mengaku sebagai keturunan Benyamin dari aliran Farisi. Ini jelas. Nah, lalu kemudian di dalam Kejadian 49 pun diterangkan di sana bahwa ketika Yakub memanggil ke-12 anaknya, Nabi Yakub menjelaskan secara gamblang bagaimana kemudian watak, tabiat, perilaku, keturunan daripada ke-12 anak yang dimiliki oleh Nabi Yakub. Ini internal kitabnya teman Kristen ya, dikatakan dalam Kejadian 49 nomor 27, ketika Yakub dipanggil setelah saudara-saudaranya yang lain, maka setelah Benyamin dipanggil oleh bapaknya Yakub, ya, Nabi Yakub menjelaskan kepada Benyamin bahwa keturunanmu kelak akan berperilaku seperti serigala. Ini nubuat. Nubuat itu artinya ramalan Nabi.
Kalau ramalan Nabi itu berarti kalau secara kajian Bible, nubuat itu adalah ramalan Nabi, di mana ramalan Nabi ini berdasarkan bilangan 12 nomor 6, bahwa nubuat Nabi itu adalah satu pernyataan Tuhan kepada mereka melalui mimpi, melalui penglihatan, seperti itu. Nah, apakah ada hubungannya? Al-Quranul Karim menjelaskan bagaimana keadaan kemudian Bani Israel. Wa is'u'adna Musa arba'ina laylah. Jadi Nabi Musa alaihissalam diceritakan oleh Allah, beliau mendapatkan janji dari Allah. Summa takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim. Jadi di sini titik poinnya kemudian yang Allah ingin sampaikan adalah adanya orang-orang di tengah-tengah Nabi Musa alaihissalam yang menjadikan patung sapi. Beberapa ratus tahun kemudian muncul juga di tengah-tengah dari Bani Israel satu konsep yang mengentaskan adanya patung manusia, namanya patung Yesus. Jadi kalau kita melihat secara sudut pandang logika sederhana, apakah Paulus ini ada kaitannya? Kurasa bagaimana kemudian orang-orang Samiri menyelewengkan kemudian pengajaran yang didatangkan oleh Nabi Musa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam. Itu ada prinsip di mana setelah Nabi Isa alaihissalam pun muncul sosok pembangkang atau orang-orang yang kemudian membantah ajarannya, membelokkan ajarannya. Nabi Musa alaihissalam dibelokkan, Nabi Isa alaihissalam juga dibengkokkan. Nabi Musa alaihissalam dibuatkan Tuhan tandingan berupa patung sapi. Begitu juga Tuhan yang diperkenalkan Nabi Isa alaihissalam justru lebih parah lagi, dibuatkan Tuhan tandingan berupa patung manusia yang merupakan sebuah karikatur daripada sembahan yang mereka orang-orang non-Yahudi ini sembah. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Allah bahkan menegahkan innal ladzina ittakhazul ijla sayanahum gadabun min rabbihim wa zillah fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Jadi kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung sebagai sembahannya kelak akan menerima kemurkaan dari Allah, mereka dan kehinaan dalam kehidupan mereka di dunia. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. Jadi kalau berbicara mengenai ada kaitannya, jelas itu terkait. Apa poinnya yang perlu yang menjadi pembenaran? Mereka selalu berbuat kebohongan. Dari hari ke hari ketika kita berdiskusi, pengikut-pengikut mereka ini akan selalu menuju kepada suatu tindakan di mana mereka bertindak terlalu berani mengatakan manusia ini adalah Tuhan. Barusan sebelum saudara Bang Faruk masuk di sini, ada dua teman kita yang pengikut Saulus yang kemudian mencerminkan apa yang diterangkan Al-Quran surah Al-Araf ayat 152. Bahwa mereka wa kadzalika najzil muftarin. Mereka hanya kemudian Allah katakan kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. Balasannya itu bukan di akhirat saja, tapi balasannya kata Allah wazillatun fil hayatid dunya, dari kehidupannya di dunia. Contoh, mereka dikatakan bahwa diberikan kehinaan. Coba kita lihat seekor sapi. Sapi itu meskipun tidak berakal dengan keterbatasan jasad mereka kemudian tidak membentuk satu komunitas untuk menyembah kepada sesamanya sapi. Itu nggak ada. Tapi kehinaan yang dimaksudkan di dalam Al-Quranul Karim, munculnya sekelompok manusia yang gagah berani di dalam aspek keduniaan, tapi ketika mereka masuk ke rumah ibadah mereka, yang mereka sembah adalah sesamanya manusia. Sapi tidak sekonyol itu. Bahkan monyet pun tak sekonyol itu. Tapi ada kemudian makhluk di atas muka bumi yang Allah katakan bahwa Allah akan menghinakan mereka sejak dalam kehidupannya di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat
pasti akan mendapatkan berkali lipat kehinaan yang tak terhenti-hentinya. Nah, kemudian kalau saudara saya mengatakan apakah ada kaitannya? Mari kita lihat di dalam pengajaran yang saya maksudkan tadi ya. Kalau ada yang berkata bahwa tadinya Paulus itu adalah orang yang bertobat dari kekejaman yang ia lakukan. Harusnya ini harus disinkronkan dengan pengakuan yang terlontar dari lisannya sendiri. Dalam Galatia 1 misalnya nomor 15, dia mengatakan, aku dipilih dari sejak dalam rahim. Dipilih jadi apa? Kalau dikatakan dipilih jadi nabi, itu benar. Tapi nabinya entah itu asli atau tidak. Karena di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, penulis daripada Kisah Para Rasul ini mencatat bahwa ada beberapa nabi yang diutus kemudian di Antioquia. Di antaranya adalah Saulus. Jadi lagi-lagi Allah menerangkan kembali kepada data tadi, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu, mereka sedang menipu dan akan terus menipu. Tetapi Allah kemudian membalas tipu daya mereka, sebab Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Mereka membuat perangkap, tapi mereka yang jatuh kepada perangkap itu sendiri. Apa maksudnya? Dia mengatakan bahwa Paulus itu adalah nama dari seorang manusia yang sama yang tadinya bernama Saulus, lalu bertaubat dari penganiayaan kepada murid-murid Yesus. Tapi faktanya sebelum namanya berganti menjadi Paulus, ternyata dia sudah terindikasi nabi berdasarkan Kisah Rasul itu sendiri. Nabi bertobat, setelah Nabi bertobat merubah nama dari Saulus menjadi Paulus. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya adalah Saulus. Loh, ternyata sebelum bertobat dia sudah nabi. Ternyata ketika saat namanya Saulus dia sudah nabi. Benarlah kemudian pengakuannya nih, bahwa dia telah dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Nabi beneran atau nabi palsu? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah sekarang kok ada noise ya? Oke. Nah, Aman. ini kenapa suara saya double lagi? Double suara saya ya? Kenapa ya? Nggak, aman. Bagus, Gurunda. Oke, baik. Oke. Nah, sekarang kita lihat di dalam Mazmur, kitab yang lebih dulu daripada kitab yang mereka imani. Di dalam Mazmur 58 misalnya. Ini orang-orang teman-teman praktisi Torah, praktisi Yahudi, ketika membaca ini pun akan terkaget-kaget. Di sini diterangkan begini. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari dalam kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bila mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Nah, lalu kemudian dikatakan, ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya, patahkanlah gigi-gigi singa-singa muda, ya Tuhan. Jadi dikatakan di sini, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari dalam kandungan ibunya pendusta-pendusta itu telah sesat. Ada tadi yang mengaku di dalam Galatia 1:15, dia dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Nah, kita lihat setelah dia lahir, dia dipilih sebagai apa? Kan kita lihat dari indikasi pekerjaannya. Kita lihat dari indikasi pekerjaannya setelah dia lahir. Begitu dia besar. Kalau dia itu adalah nabi, dia itu adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan, maka sudah pasti dia akan mendampingi Nabi Isa alaihissalam dalam berdakwah, atau minimal bersama dengan Yesus dia menyampaikan Injil Allah kepada Bani Israel. Tapi faktanya bertemu sekalipun kagak.
Jadi kalau saudara, apakah ada kemudian indikasi, ya, apakah ada indikasi itu? Maka saya katakan pada masa Nabi Musa alaihissalam Samiri membuat patung, maka olahan dari pengajaran dari oknum di masa Nabi Isa alaihissalam adalah ada patung. Patung apakah itu? Nah, kita pasti untuk semuanya bisa menjawab. Patung apa yang kemudian mereka jadikan sebagai karikatur pencipta langit dan bumi? Iya, silakan. Mungkin sementara itu. Saya turun dulu, mohon dinaikkan kembali ya. Suara saya double di sini. Makasih Assalamualaikum. banyak, Bang Zuma izin menambahkan boleh untuk Bang Faruk. Siap Bang? Aku izin menambahkan Bang siapa? Bang Iya, Bang, Faruk dari silakan, Bang. keterangan tadi soal Iya. Surat Toha Samiri tadi, tadi Bang. itu. Iya, enggak yang tentang Samiri tadi. Sebentar. Izin. Dulu Bang. Kata Gurunda dinaikkan lagi ya. Dengar Iya, monitor ya host ya. Silakan. Naikin lagi. Bang Zuma. Undang-undang. Itu Bang Jailani, maaf Bang Faruk, kalau masalah ini ya, sebentar. Itu abang bisa lihat kalau abang punya bukunya, dalam tafsir Al-Qurtubi Bang, itu dijelaskan ketika beliau menjelaskan tentang muddah atau jarak waktu antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu disebutkan oleh beliau itu jaraknya alfu sanatin wa sab'ami'ah, 1700 tahun antara Nabi Isa putra Maryam dengan Musa bin Imran alias Nabi Musa alaihissalam, Musa ibnu Imran, itu jaraknya 1700 tahun. Jadi Samiri itu hidup di zaman Nabi Musa. Ya kalau abang tanyakan apakah dia orang yang sama, tentu jawabannya Bang, tidak. bukan. Jawabannya tidak. Tapi kalau apakah ada kaitan dengan ajaran yang dibawa oleh ajaran kesesatan yang mereka bawakan? Kita katakan ya sama seperti Bang Zuma sebutkan tadi, memang Allah Subhanahu wa taala selalu menyiapkan musuh-musuh dari nabi yang diutusnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrafal qawli gurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharuhum wa ma yaftarun. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi itu ada musuhnya. Nah, benar yang kata Bang Zuma tadi, kalau di zaman Musa itu, zaman Nabi Musa alaihissalam, itu ada Samir yang ingin membengkokkan ajaran Musa, yaitu ajaran tauhid yang mengajak manusia untuk menyembah Allah. Kalau di zamannya Nabi Isa alaihissalam yang tadi dijelaskan, ada Saulus atau Paulus yang tadi beliau sudah sebutkan juga nasabnya, itu dari Faris ya, dari Benyamin. Itu berbeda nasab mereka. Jadi orang Samiri dan Saulus alias Paulus itu orang yang berbeda, tapi sama, intinya adalah membengkokkan ajaran Nabi yang diutus kepada mereka. Karena Nabi Bani Israel itu antara Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam itu jaraknya itu ada 1000 Nabi yang diutus, sebagaimana keterangan Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Demikian Bang tambahannya. Terima kasih. Baik, boleh Dewa sedikit Bang Faruk? Mohon maaf Bang Faruk, masih ada mau disampaikan karena kalau udah nggak ada kami mau naikkan hoten. Iya, saya pun mau izin pamit dulu nih Bang. Saya di sini udah masuk. Boleh Bang Faruk sedikit boleh? Nanti saya Bang tadi host ya yang nyampaikan tentang Toha 95 ya. Ya nanti insya Allah next saya minta apanya ya Bang ya, ilmunya tentang Toha surat Toha 95 tadi Bang ya. Yang tadi itu Ahidio. Ya. Siapa tadi Bang Dio ya? Iya, Ahidio. Oh ya. Ya udah saya izin pamit dulu Bang. Makasih banyak Bang atas segala ilmu yang disampaikan kepada saya, terkhusus juga buat Bang Zuma. Ya semoga Allah selalu merahmati kita, menetapkan kita kepada iman dan Islam. Jika ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dewa ingin menambahkan tadi sedikit ya, Bang Faruk. Sebaik-baiknya akhlak dari Nabi, masih ada pengkhianat dan orang yang tidak suka. Dan seburuk-buruknya iblis, masih ada pendukungnya. Kemana lagi? Aduh.
Lanjut aja, lanjut. Mau ah, mau cuma gitu sih ya. Iya, seburuk-buruknya iblis masih ada pendukungnya. Lanjut Bang Dewa, lanjut. Lanjut. Iya. Selesaikan. Lanjut Bang Dewa, lanjut. Baik, tapi sebelumnya Janda ini. Dewa ucapkan selamat ulang tahun dulu kepada Bang Juma Iwan Pila. Kita ucapkan selamat ulang tahun, semoga beliau dipanjangkan umurnya dan didekatkan Siapa yang namanya muncul jodohnya. biji pelernya dilarang masuk di kereta api Jabodetabek. Kesekian kalinya ya ulang tahunnya ya. Ulang tahun terus. Nggak, ini Dewa sama Bang Kores sama Bang Handi mau bikin satu acara. Ini di luar dari itu ya. Meminta. Jadi selama ini Bang Juma berdiskusi, ya kan, berdiskusi di atas, penonton di bawah menonton. Kami pengen nanti sekali-kali Bang Juma di atas, Bang Juma menonton diskusi yang di bawah. Kita diem aja di atas. Bisa nggak Bang kira-kira Bang? Saya Typing ya? diskusi di bawah gitu. Enggak, Abang di atas nonton aja, kita diem yang di bawah yang diskusi. Oh, Bisa Bang? netizen gitu ceritanya. Ah, netizen. Betul. Karena para netizen kayaknya pintar-pintar semua. Hai. Udah mulai rusak otaknya anak ini. Pak John tadi kayaknya Bang Dewa ini. Hotelnya kalau dinaikin. Ayo moderator, ayo jalani cari. Karena saya tidak ingin mengkotakkan katanya lagi kayak tadi. Itu kemarin Bang mengenai soal Paulus, ya kan? Ganti ini dulu lah. Bang Dewa jaringannya apa itu putus-putus? Iya, Bang Dewa. Kayaknya jaringannya dia. Apa Bang Dewa? Itu sebenarnya sengaja dimut-mut Tes. HP-nya ya. Tuh, Tes. Mas. Enggak, ini handsfree-nya Dewa bermasalah. Handsfree-nya barusan. Kemarin Dewa berdiskusi sama siapa? Sama orang Kristen yang namanya setiap nabi tentu itu adalah ada nubuatan. Nah, kalau misalkan dia tidak percaya dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan apa yang Dewa jabarkan mengenai soal nubuatan di dalam Bible, ya mari kita bahas mengenai soal Paulus. Ada nggak satu nubuatan untuk Paulus? Ternyata muternya kemana-mana itu. Ya Allah, ya Rabbi. Ada Bang Juma, maaf. Bang Juma, sehat Bang Juma. Kemana aja? Ya Allah, ya Rabbi. Hampir 15 tahun nggak ngobrol ini. Sehat Bang? Ada yang melihat Dewa nggak? Nah, anak ini sedang dicari oleh Lah, dukun melahirkan kan. Banyak orang yang melahirkan tanpa ayah. Ini kayaknya beliau ini yang bekerja. ayo moderator cari oten. Ya, siap. Hostnya nggak berani soalnya takutnya ngelek kayak tadi lagi. Iya. Ya, selamat siang Pak Sade ya. Sade Toreto Aduh. Muslim Oten Warahmatullahi wabarakatuh. mau sampaikan Suaranya kekecilan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rama diam dulu, Bunda Rama. Ada tamu ini ngomong mulu, Bunda Rama heran bener dia. Silakan, Pak Sade. Santai, ngobrol santai. Ya, ada yang mau disampaikan Pak? Ya kebetulan ini saya Muslim juga. Iya. Abang yang ganteng. Untuk Bang Juma, selamat Iya. ulang tahun. Ya, makasih Bang. Ya, dengar Bang Juma dari Sulawesi ya. Iya, sama dengan Dewa. Oke, saya juga kebetulan. Bunda Rahma, diam dulu Bunda Rahma. Ini ada tamu. Ngomong mulu Bunda Rahma nih, nggak jelas nih bener. Ulang tahun gara-gara Bang Dewa. Kulat loh. Bang Dewa kulat.
Gara-gara Bang Dewa ini jadi orang pada naik mau ngucapin sama Yang prank 900 orang di prank sama Bang Dewa ini. Ya Allah. Jadi tanya aja nih Bang Joma. Aduh, kebetulan ini saya orang awam. Iya. Lagi di awan, Bang. Ngapain? Awam, Bang. Kira Kasarnya bodoh gitu, Bang. Orang bodoh yang masih belajar. Masya Allah. Iya. Iya, gimana? Ini mau nanya sedikit tentang Nabi Muhammad. Saya pernah baca buku, katanya adanya bumi ini karena adanya Nabi Muhammad, betul? Waduh, saya ilmunya nggak sampai ke situ, Bang. Mungkin guru kita, Bang Dio. Ilmu saya nggak sampai ke situ. Tidak akan yang bisa Ya, jawab. tentang Nur Muhammad itu bukan lahiran saya itu. Silakan, Ahi. Aku udah nggak kuat ketawa mulu. Monitor Bang Dio. Berbicara mengenai Nur Muhammad itu. Jadi nggak cocok juga sama saya, karena saya di dunia otomatik ya, nggak bisa saya. Coba silakan Pak Dewa. Iya. Awam tapi pertanyaannya tinggi kali. Iya, ini luar biasa ini pertanyaannya ya. Memang betul Pak, apa yang dikatakan Bapak tadi. Tidaklah Allah menciptakan alam semesta ini kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Itu di dalam ajaran agama Islam. Kita tahu Pak ya, kisah Isra Miraj, Bapak mungkin tahu ya, kisah Isra Miraj. Ya, tahu. Kenapa pada saat kisah Isra Miraj itu ketika malaikat Jibril menghantarkan Nabi Muhammad SAW untuk menghadap Allah, tapi malaikat Jibril tidak ikut. Sampai malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, andaikan aku ikut besertamu, aku akan hancur." Nabi Muhammad pada saat itu bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, kenapa engkau hancur?" Kalau Nabi Muhammad pada saat itu tidak hancur bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Begitu Pak penjelasannya ya. Dan kenapa pada saat Allah memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Adam, bukan menyembah ya, bersujud kepada Adam, tetapi iblis menolak. Apa karena iblis itu sombong? Bukan Pak, bukan karena iblis sombong. Yang pertama, kita tahu masalahnya adalah yang pertama iblis adalah sombong, yang kedua iblis tidak taat sama perintah Allah. Bukan itu. Tapi yang sebenarnya itu di dalam tulang sulbinya Nabi Adam alaihissalam terdapat nurnya Nabi Muhammad SAW. Itulah yang membuat Allah itu murka. Itu Pak. Allah selamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang. Kenapa Allah selamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang? Karena di dalam tulang sulbinya Nabi Nuh alaihissalam terdapat nurnya Nabi Muhammad SAW. Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari pembakaran. Kenapa Allah selamatkan? Karena di dalam tulang sulbinya Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat nurnya Nabi Muhammad SAW. Begitupun ketika Allah menyelamatkan Nabi Ismail dari penyembelihan, Allah gantikan dengan domba. Kenapa Allah gantikan dengan domba? Karena di dalam tulang sulbinya Nabi Ismail alaihissalam terdapat nurnya Nabi Muhammad SAW. Begitu penjelasannya Pak ya, singkatnya. Terima kasih. Mohon izin Pak, masih ada mau ditanyakan apa udah selesai pertanyaannya? Oke, satu lagi mungkin ini agak sedikit ribet ya. Bunda Rahma, diam dulu Bunda Rahma, ada yang nanya juga. Ih, ngomong mulu Bunda Rahma. Jangan Silakan Pak, silakan. Bagi yang bisa jawab aja nih, kebetulan juga saya kurang paham. Nabi Muhammad itu adanya dikarenakan mimpinya seorang nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam. Betul Bang? Wih, baru denger ini. Baru dengar. Gini, saya perjelas. Gitu sekali ya. Jadi kata guru ngaji saya ini, Nabi Muhammad ini dilahirkan di saat Nabi Adam bermimpi beliau. Nggak berani. Mana nih Pak? Anda bertanya, Anda menjawab. Terus
Bukan bertanya menjawab, justru saya bertanya. Nggak berani Pak, kejauhan Pak. Jangan ke situ lah, udahlah Pak. Jangan Ya ke situ. kalau gitu Pak, karena para guru-guru kita di sini Oke, nggak berani ini akhi, menjawab. sebenarnya ada jawabannya, cuman ranahnya berbeda. Pada Iya. konteks ini ranahnya berbeda. Ada jawabannya, tapi ranahnya berbeda, saudaraku ya. Tentang bagaimana yang Anda tanyakan di sini, ranahnya berbeda. Seperti itu sebenarnya. Ya. Kalau begitu Pak, pertanyaannya kita akhiri saja ya, karena kita akan mau naikin Oten. Jadi apabila ada kata-kata yang salah, dimohon dimaafkan. Kalau gitu saya turunkan Pak ya, mohon maaf. Boleh, siap. Terima kasih semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin zuhur ya, 15 menit. Silakan. Bang Juma, Jangan aku turunkan itu, nah aku takut nge-lag punya aku. Ayo turunkan aku, Bang. Moderator, takutnya aku nge-lag. Kalau yang bertanya itu Bang izin 15 menit ya. pasti Mau kita zuhur jawab. dulu ya. Iya. Mau zuhur Silakan, dulu. iya. Jangan Nanti jangan kesini lagi kangen. ya. Jangan kangen. Ntar abang kangen. Kebiasaan kan kalau kangen. Bunda Rahma, diam dulu Bunda Rahma. Buset ya. Bang Dewa, katanya Ya. tadi permisi 15 menit sambil ini tadi, sambil masak dulu, bikin kopi dulu, terus ke tempat tetangga dulu, kayak gitu tadi. Ya Bunda, Allah, Ra- Bunda Rahma nih ngomong mulu bener. Bang Juma jangan kangen ya. Suka kangen Bang Juma. Ntar ya. Udah aku bilang jangan balik lagi ke sini. Masuk ke kumalnya Pak Bom Bom sana. Bang Dewa. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Aku satu. Bang Erwin. Gini ya Bang Zuma ya. Saya yakin Bang Zuma itu bisa menjelaskan secara detail apa yang ditanyakan. Tetapi kalau kita pada saat kita melihat ranah-ranah yang tidak pada tempatnya itu berkesan tidak pas gitu Bang Zuma. Seperti itu insya Allah. Iya, karena sebenarnya kajian-kajian seperti ini kan kajian tarekat. Itu kajian tarekat itu, aliran. Tidak diajarkan umum. Mungkin orang yang ingin belajar tentang tangga-tangga atau stasiun-stasiun ma'rifat dalam ilmu tasawuf, ya salah satu kajiannya itu. Tapi kalau di depan publik kayak begini, itu kurasa nggak pas. Karena kita juga tidak jelas sumbernya dari mana. Kemudian kisah-kisah yang diceritakan tadi itu pertanyaan yang berasal dari cerita-cerita yang dibaca. Bang, aku sih nambahkan Bang Zuma Iya, silakan. terkait hadis-hadis ya yang nur dan segala macamnya tadi itu yang ditanyakan oleh Bapak itu justru itu ada dalam sumber-sumbernya orang Syiah Rafidhah. Nah, itu dia makanya. Ma'anil Akhbar dalam kitab Al-Kafi itu dijelaskan tentang hadis-hadis palsu yang dibikin oleh orang Syiah Rafidhah dalam rangka untuk gulu lewat batas dalam memuji Nabi Muhammad SAW dan nanti rembet-rembetnya ke Ahlul Bait. Kan orang Syiah Rafidhah itu mereka selalu bertameng di balik itu. Makanya Nabi Muhammad SAW sudah ingatkan sejak 1400 tahun yang lalu. Beliau mengatakan, La tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian lewat batas dalam memuji aku. Sesungguhnya aku hanyalah hamba, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi tadi itu ada, aku cek di sumbernya mereka. Kebetulan aku punya kitabnya Al-Kafi itu. Ada di antara riwayat yang mereka sebutkan seperti itu. Dari riwayat Syiah Rafidhah. Memang saya khawatirnya begini Bang, ada semacam pengalihan, untuk menjebak-jebak begitu. Aku khawatirnya seperti itu. Tapi yang mudah-mudahan sih enggak. Tapi salut dengan Bang Zuma, jawaban dari seorang Muslim. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari Jibril alaihissalam, riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika malaikat Jibril tanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kiamat, ya Muhammad akhbirni anis sa'ah, wahai Muhammad beritakan aku, jawab pertanyaanku tentang hari kiamat.
kata Nabi Muhammad SAW, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang ditanya lebih tahu dari orang yang bertanya. Tadi beliau, Masya Allah, salut Bang Zuma. Masya Allah, subhan. Maha suci Allah. Iya, silakan teman-teman kalau masih ada pasien kita di bawah, mumpung kita masih ada ini stok suntik mati untuk teman-teman. Tapi jangan nanya siapa yang lebih ganteng ya antara aku dengan Bang Zuma ya. Jangan nanya itu ya. Masya Allah. Iya Bang, jadi Bang Dewa ngamuk lagi. Kebersamaan seperti inilah yang menjadi cerminan ukhuwah Islamiyah kita itu, yang tidak sempat kemudian bertemu darat, bertemu di komal-komal meskipun hanya kenal lama, dengar suara, tapi yakinlah bahwa kasih sayang antar sesama umat Islam itu pasti teraliri melalui HP ini. Gitu ya teman-teman sekalian. Betul, betul. Nah, kami cintai Bang Zuma karena Allah, dan kami Jabodetabek menunggu Bang Zuma ke Jakarta. Insya Allah, amin. Insya Allah. Kita tunggu insya Allah. Baik, baik. Silakan. Ayo Bang Sam, cari Bang Sam. Ahi Jailani. Ini usaha. Assalamualaikum. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pebisnis unggul ini. Muslim pula. Bang, Iya. mau nanya kabar Bang Zuma Bang, sehat? Sehat, alhamdulillah, masya Allah. Semua Tapi bunda ini- abang-abangku sehat ya? Sehat semua nih Bang. Alhamdulillah sehat. Nama abang ini tidak adil, harusnya ada pertamana. Ini kan ini perempuan, mana laki? Pertamana. Bang, mau ini Bang, dapat salam Bang dari Angkel Bom Bom Bang katanya. Pak Bom Bom, katanya nggak berani, katanya abang mau ngadepin dia katanya Bang. Sombong Iya, kali bi- Bang tuh Bang. Biarlah orang yang menyaksikan siapa yang sering kabur dari Bang Zuma. Semalam saya lihat di dianya dia Bang, kayaknya macam pakar, dia punya Bible Bang. Dia punya kitab tuh Bang. Terus kenapa dia selalu kabur kalau saya ada? Itulah Bang. Tapi kalau di nyari pemalas dia, keluarnya macam tinggi betul ilmunya Bang. Ujung-ujungnya baca-baca juga, tapi Bang ngeliat juga di komputer atau di HP. Ini dia itu identik sama seperti siapa, Rudi Yohanes, minta tutup mata lah, segala macam. Ini mau pertandingan apa gitu loh. Betul Bang. Peta Oke, umpet. Bang. Gitu aja Bang ya. Sehat-sehat makasih, abangku, siap, Bunda. Bang. Makasih Ya, abang abangku, betul. makasih udah dinaikkan. Masya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa turun sendiri kan Bang? Turunin Bang. Ih, turun sendiri lah, kan tadi naik sendiri. Sedikit untuk teman-teman ya. Begini ya, tentang bom-bom ini, saya ini tahu bagaimana bom-bom itu terjebak di Zoom. Pertama kali tidak tahu bahwasanya itu Zoom debat lintas agama bersama Bang Handi. Kabur setelah mendengar dengan kata Bang Zuma itu, ini bom-bom ya, langsung kabur. Nah, jadi kalau ada bom-bom mengatakan seperti itu, sudah 4 kali bom-bom itu kabur mulai dari Zoom. Pertama kali bertemu dengan Bang Zuma. Jadi nggak perlu ditanggapi lah bom-bom itu. Nantang 1 lawan 5, bagaimana dia mengatakan nantang dengan membuka apa namanya kamera dan lain-lainnya. Itu tuh cuman hoax itu. Kemarin Seperti terakhir itu, saya betul, ini, semuanya. Kalau aku Bang, kita bercanda aja Bang, kita baik sangka aja. Bom-bom itu sedang jadi pelawak dia, itu fotonya tuh. Jadi nggak cocok kalau mau lawan Bang Zuma, nggak cocok lah. Mohon maaf nih ada Kita cuma tamu, ketawa saya aja. sapa dulu. Selamat siang Pugalu. Muslim atau Kristen? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, salam sama Bang Zuma, semua Bang Dewa. Saya ucapkan terima kasih sudah didaftar di API. Alhamdulillah. Oh ya, siap. Salam dari Namanya bagus Bang. Saya Ya, suka Bang. nama Abang nih. Bang Zuma sudah tahu pasti asalnya dari mana. Iya. Siap. Lah, Tapi saya di Pasangkayu Bang Zuma. Mamuju ya Ya Mas. Mamuju. Dekat dari Palu,
Mudah-mudahan Bang Suma ke Palu atau ke Mamuju, insya Allah saya akan bersua ke sana. Iya, Masya Allah. Oh iya. Insya Allah. Mamuju Apa kakak masih saya ada bang di sana bang, di disampaikan, Mamuju bang. Ya, ya Bang Suma. Kakak saya yang di Mamuju ada. Di Mamuju mana Bang? Dia pemilik stikers, satu-satunya stikers di Mamuju. Itu Oh, kakak. di Mamuju Kota. Ya betul. Ya Bang. Kalau saya Bang di ini dekat Palu. Oh, Saya ujung Sulbar di Pasangkayu. oh Pasangkayu, ya. Ya. Insya Allah saya juga teman-teman sudah mulai di sini, kita bergerak lah pelan-pelan. Mudah-mudahan api Sulbar bisa terbentuk lah Bang. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Ya. Kita di sini mulai bergerak juga, teman-teman ada yang dari Palu sebagian. Oh, Ya. Karena kita adalah rawan di perbatasan Bang. Oh iya pastinya. Ya, dekat dari Poso. Ini kita berbatasan langsung Poso. Jadi teman-teman insya Allah mulai bergerak untuk mengkanter ini yang orang-orang pribumi. Kita sudah mulai masuk ke sana dan syukur alhamdulillah pelan-pelan sudah ada yang Muslim. Masya Allah. Oh iya. Siap Pak. Jadi mungkin kami di Sulbar Bang minta dukungan dari API, mudah-mudahan API bisa terbentuk. Amin. Amin. Insya Allah mudah-mudahan kami fasilitasi lah kalau bisa dibentuk di sini. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Insya makasih. Allah. Ya, Makasih Bang Tugalu. Ya, saya warga dari Lu, Bang Suma pasti paham lah nama. Oh, iya Pak. Iya. Sesama anak. Makanan ciri khas Palopo. Masya Allah. Iya betul. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Turunkan kini. ya Bang. Ya, siap. Tumpu aman nih. Tasaka aja nah. Ya, ini satu slot kita khususkan buat saudara dari Kristen ya untuk naik. Jadi buat saudara Muslim tahan dulu, kita sediakan satu slot untuk saudara dari Kristen. Ya, silakan. Nah, turun. Lupa sendalnya tuh, dia turun lagi. Kira nggak pakai baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kangen belum Bang Juma? Udah ya? Nggak ada kangen-kangennya sih. Mulai lagi. Tapi saya lihat di Kebak Dewaya Jabotabek, tapi kayaknya orang Makassar ini kayaknya. Nah ini yang mengherankan Bung Suma. Oh iya, karena hostnya orang Bugis, jadi begitu ceritanya. Orang Bugis merantau ya? Iya, merantau ke Sumatera, Kalimantan. terus merantau lagi ke Jakarta. Di mana? Sekarang ada di ibu Di kota? Jakarta Selatan, Gerunda. Iya. Masya Allah. Iya, Bang Baso. Selamat siang, assalamualaikum, Bang. Orang Sulawesi juga ini. Ini basonya baso urat, baso urat apa baso aurat sih ini? Baso aurat. Wah, bahaya ini. Baso Itu bahasa Pasole, berarti Oh, kalau Pasole. Bugis itu apa ya bahasa Bugis lebih Indonesianya kalau Bugis? Perantau. Jalan-jalan. Suka Baso. keluyuran. Suka jalan, ya suka keluyuran ini baso. Kemarin Bang, kemarin kan di Bogor ada tukang baso Bang. Di Bogor ada tukang baso. Di situ nama basonya baso aurat. Saya buru-buru beli kan Bang. Wih, keren nih. Nggak taunya baso urat. Baso urat. Ini Bandewa keterlaluan. Kalau di tempatku tuh nggak Bang semua Suma orang tahu dikasih itu. nama baso. Ya apa yang mau disampaikan bahasa Pasole? Lucu sedih mana? Bugis apa ki kita? Siapa hostnya kah? Iya. Iya, Bugis Wajo, Gurunda. Wah, kedengarannya memang seperti itu. Tapi tidak Pada begitu mata itu, lancar bahasa Bugisnya. Iya. Sikit-sikit nih. Sikit-sikit nih. Iya.
Lanjut, Iya, Abang Pasole. Baso Pasole, dilanjut. Halo, Baso Pasole. Halo, Pasole. Monitor. Ya. Bang Baso, apa mau disampaikan? Waduh, Farkun. Turun. Jadi patung. Ya, khusus buat teman-teman dari Kristen ya, kita persilakan. Berarti yang Udah mulai. Muslim ini tidak membaca temanya Oten yang mau naik silakan. Konten itu mereka mengartikan orang tenar. Oh alah. Jadi ya saya kan tenar makanya naik. Itu penafsiran dari siapa itu Bang Zuma? Saya sendiri. Ada istilah baru nih. Ada istilah baru malah ini. Iya itu. Jangan lupa di copy Bang Erwin. Iya. Nanti subuh diulang ya. Kalau saya motonya itu yang cumblo, ndang bucu gitu kan. Yang ndang bucu ya gitu kan gitu. Kayak Bang Dewa ini kan ya sudah bucu yang ndang mindu gitu kan. Bunda Rahma diam dulu, Bunda Rahma motong-motong mulu, heran Bunda Rahma nih. Lagi masak dia. Ya silakan Oten yang mau naik, mau berdiskusi, bebas mau ngambil tema apa saja, mumpung di sini ada Bang Juma. Silakan yang mau berdiskusi. Lelaki miskin itu membuat perempuan trauma. Betul ya Bang ya? Lelaki miskin membuat orang trauma. Betul Bang? Lelaki miskin membuat perempuan trauma. Kok bisa gitu? Iya, karena kalau lelaki kaya, perempuan siap buka celana, Bang. Waduh. Bang Dewa. Bisa di-report Bang Dewa. Dipotong di YouTube nanti. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Mohon izin sebentar ya. Mohon izin sebentar. Saya ingin menyampaikan itu kepada ini para debater-debater yang udah top lah, seperti utamanya Bang Zuma. Saya sarankan agar komal-komal para saudara-saudara kita mualaf itu sering juga dimasuki yang udah kaliber-kaliber tinggi nih, karena saya melihat mereka itu juga punya antusiasme yang tinggi untuk menyebarkan Islam ini. Jadi saya gini melihat mereka itu terkadang mereka itu diserang lewat keislaman. Jadi sementara mereka itu kan belum punya pondasi yang kuat, cuman mereka kan memiliki semangat yang kuat untuk menyebarkan Islam ini. Itu sih permintaan saya, salah satunya agar yang senior-senior yang udah pakar-pakar turut mendampingi mereka bergantian, jangan menumpuk hanya di sekitar Bang Zuma semua. Satu, mohon maaf ya kalau salah ya. Yang kedua, saya melihat itu izin pamit. Ini mungkin slotnya kurang. Nggak apa-apa, dinaikin aja tuh, ada yang namanya Omi, tolong dinaikin aja. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum. Sebentar aja ini Bang Dewa, Waalaikumsalam. Salah satu lagi itu perjuangannya Dokter Akal itu saya rasa API bagus juga membentuk divisi, atau memang sudah ada ya, lebih digiatkan lagi lah agar jangan hanya di media kita banyak memuslimkan orang, tahu-tahu di lapangan banyak juga yang termurtadkan. Demikian saja, terima kasih atas diizinkan naik. Mohon izin saya turun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, benar juga yang disampaikan oleh saudara kita Opung tadi ya. Jadi memang tujuan dibentuknya API itu untuk membentengi akidah umat Islam.
Namun saudara-saudara kita yang baru mu'allaf juga seharusnya saudara disibukkan dengan belajar dasar-dasar Islam, bukan sibuk buka komal gitu. Justru kalau orang baru mu'allaf buka komal itu, ya bagi saya tanda tanya. Harusnya mu'allaf itu kan kondisi di mana orang itu bertaubat dari kesalahan, dari kehilafan, dari kekufuran. Ketika kemudian dia tersadarkan dari 3 hal ini, harusnya konsentrasinya itu mengisi awal-awal masa mu'allafnya dia dengan menikmati indahnya Islam, menikmati indahnya Al-Quran, menikmati syahdunya bacaan-bacaan Quran, menikmati betapa Islam itu indah. Tapi kalau justru buka komal, artinya buka komal itu kan tidak semua orang hatinya lembut. Karena mendengarkan perdebatan itu ada 2. Bisa membuat hati orang itu semakin keras, bisa membuat hati seorang itu semakin lembut. Nah, jadi kalau misalnya ada yang baru mu'allaf tiba-tiba buka komal, ya mana ya bilangnya ya? Ya saya sih tidak terlalu setuju, terkecuali buka komalnya bukan komal debat, baru saya sepakat. Tapi kalau komalnya untuk berdebat, lalu kapan belajarnya gitu loh? Kapan belajarnya? Sedangkan sajian debat itu adalah bukan mengajarkan manusia dari nol, tetapi sajian debat itu adalah materi-materi yang disajikan untuk mereka yang sudah memiliki keilmuan. Dasar pijakannya adalah Al-Quran, hadits, Bible, perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, seorang mu'allaf itu harusnya menghabiskan waktu untuk belajar tahap awal. Karena berbobotnya mu'allafnya seseorang itu adalah ketika bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah ibarat botol kosong yang dituangkan semua isinya. Kemudian botol kosong ini wajib hukumnya diisi dengan ilmu, bukan diisi dengan berdebat. Karena kalau diisi dengan berdebat, cakupan yang muncul materi-materi debat itu adalah menang kalah. Itu udah pasti, meskipun di mana kita diskusi ya, di sini tidak ada kalah menang ya. Padahal nilai yang akan muncul di sana itu menang atau kalah. Menang argumentasi, kalah argumentasi. Menang sajian logis dan kalah dalam sajian logis. Kuat dalam berargumen, lemah di dalam berargumen. Itu yang muncul di masa orang mendengarkan dialog. Nah, sedangkan kalau seorang mu'allaf harusnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, harusnya mengisi hari-harinya dengan menikmati indahnya masa-masa mu'allaf. Nah, kenapa kita juga menghindari fitnah? Jangan sampai ada indikasi-indikasi niatnya mu'allaf itu untuk buka komal. Itu sangat boleh jadi. Atau bisa juga dia tadinya adalah Islam yang tidak terlalu banyak mengenal Islam, lalu kemudian melihat keadaan di TikTok itu ada singa, ada burung elang, ada mawar dan seterusnya. Akhirnya dia putuskan untuk memilih mu'allaf, lalu kemudian buka komal. Itu bisa juga. Tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Nah, sehingga kalau misalnya teman-teman mu'allaf kita ini kemudian baru bersyahadat beberapa hari, kemudian bikin komal, sajikan ruang untuk orang-orang berdebat di atas, kurasa sesi itu sudah dilewatkan oleh seorang mu'allaf. Artinya bukan lagi masa pencarian kalau mu'allaf itu, tetapi masa mengisi tong keilmuan yang masih kosong untuk supaya ilmunya itu bisa menjadi senjata ke depannya untuk dirinya, untuk
keturunannya. Bukan malah berdebat atau menyajikan debat. Karena kalau mu'allaf itu menyajikan komal debat, tidak terstruktur kemudian ilmu yang akan dia pahami. Gitu. Artinya orang yang terlahir langsung dewasa gitu. Kedewasaannya kemudian tidak tertata dengan baik sehingga di dalam menyikapi sesuatu hal itu tidak kemudian terstruktur berdasarkan dengan ilmu Quran. Contoh, ketika ditanya, oh maaf saya belum sampai ke sana, maaf saya belum paham Al-Quran, maaf, maaf dan maaf. Lalu buat apa buka komal itu? Lain cerita orang yang memang sudah Islam lalu mengatakan agama saya benar, dia sudah paham, kemudian kajian-kajian hanya sekedar untuk menambah pundi-pundi keilmuan. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau mu'allaf, saya banyak membina mu'allaf ya, ada ratusan saya membina mereka. Mu'allaf yang saya temukan yang benar-benar hidayahnya itu karena unsur pencarian, murni karena ingin kebenaran Islam. Jangankan buka komal, untuk jalan bersanteria, berhura-hura itu hampir tidak ada waktu mereka. Malah saya melihat orang-orang mu'alaf seperti anak binaan saya ya, mereka itu lebih terlihat Islami, mereka lebih terlihat disibukkan dengan ibadah daripada saudara-saudara kita yang Islam dari lahir. Kenapa demikian? Karena sejatinya orang jatuh pada ketukan mu'allaf, memilih meninggalkan akidah yang dulu menuju kepada akidah yang baru, agama yang baru, itu karena cinta. Karena hatinya dilembutkan. Karena cinta kepada Allah, cinta kepada Quran, cinta kepada Islam. Maka kalau cinta ibarat seorang pengantin, langkah pasangannya ke toilet aja itu menjadi perhatian. Botol odol Pepsodent yang dibuka oleh pasangannya itu pun ingin rasanya dia membukakan odol itu. Bahkan kekasih yang sangat dicintai ketika dinikahi ingin rasanya pasangannya yang menyikat gigi istrinya atau suaminya. Saking cintanya, itulah hidayah. Jadi sangat mengherankan ketika ada seorang mu'allaf, asyhadu an la ilaha illallah, besok buka komal. Habis itu muncul berita-berita minta dibelikan HP untuk persiapan komal. Habis itu banyak alasan-alasan kayak gitu. Jadi ini juga adalah sesuatu yang tidak baik menurut saya, ya. Dikarenakan karena Islam itu tidak seperti apa ya bilangnya, medan perang. Kalau di medan perang boleh, misalnya terjadi peperangan, ada ateis atau kemudian ada ateis atau ada orang Hindu atau ada orang Buddha yang hidup di tengah-tengah umat Islam, begitu melihat peperangan terjadi, maka seketika mereka kemudian berikrar, ya, dibaiyat untuk masuk Islam, untuk angkat senjata. Itu beda. Ini sekarang bukan lagi zaman perang. Artinya zaman di mana kita ini dalam keadaan hidup secara teduh di negara ini, dan sajian-sajian kemudian dialog lintas agama disajikan dengan baik. Maka ketika ada orang yang mu'allaf, seharusnya mereka itu cari guru untuk mengisi hadiah hidayah yang Allah berikan, bukan ikut debat. Itu sih hemat saya ya. Tapi itu tidak mutlak benar, bisa jadi itu keliru. Ini hanya penilaian sepihak dan pilihan pribadi saya aja sih. Silakan yang lain. Betul Bang Suma ya. Mungkin sedikit saya tambahkan. Sebenarnya hal seperti ini menjadi sebuah introspeksi untuk kita semuanya, bahwasannya fenomena terjadi di TikTok ini banyak sekali. Ini menjadi pengingat kita bersama bahwasannya orang yang baru mengenal Islam itu harus seperti apa. Bagaimana kita mengenal Islam dan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang yang baru masuk Islam. Jadi
umat Islam ini sekarang diterpa fenomena bahwasannya pintar tidak sadar bahwasannya kualitas ibadahnya itu menurun. Berbeda dengan orang yang dulu kelihatan tidak pintar tetapi kualitas ibadahnya lebih bagus. Jadi sebagai seorang yang baru menemukan kebenaran Islam, yang perlu diingat adalah pelajarilah dasar-dasarnya. Jangan sampai kita ditanya oleh orang yang sebelah sana, ya kan? Kamu mengenal Islam, sampai di mana kamu itu mengetahui tentang Islam sehingga kamu bertanya tentang iman saya. Ini sangat berbahaya. Maka pelajarilah dulu Islam. Jangan bertanya kenapa kamu masih Kristen atau menjawab kenapa kamu Islam, tetapi perjelaslah apa itu Islam. Di mana di dalam Islam itu kita harus tahu tentang bagaimana kita menjadi seorang muslim, mulai dari bersuci dan lain sebagainya. Syariatnya seperti apa? Ini yang perlu dipelajari. Kalau kita langsung duduk di dunia lintas agama, di mana kita kalau tidak bisa menyikapi akan menjadi keras hati, akhirnya lupa yang seharusnya menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai orang Islam yang harus belajar dari dasar, nanti ya kualitas ibadah kita seperti apa? Kan begitu Bang Zuma. Kualitas ibadahnya ini yang perlu kita tingkatkan. Jadi memang itu menjadi koreksi kita bersama. Kalaupun ada seseorang yang mungkin seperti itu, boleh, tapi sembari belajarlah, sembari belajar. Bersamaan dengan duduk di komal, sembari juga belajar bagaimana kita tahu Islam itu seperti apa. Insya Allah seperti itu. Iya, Masya Allah. Iya, silakan teman-teman. Tapi ini bukan menjadi satu hal yang kemudian menurunkan semangat para mu'alaf. Enggak, sama sekali tidak. Maksud daripada pernyataan-pernyataan kami di sini justru itu mohon dijadikan sebagai cambuk kemudian. Jangan dijadikan sebagai alat untuk semakin jauh. Akan tetapi yang perlu disadari di sini bahwasanya Islam itu cakupannya sangat luas. Saya sendiri kalau membahas Islam itu saya takut. Karena akan banyak teguran-teguran dari para guru-guru kita. Baik itu dari MUI, baik itu dari Habib-Habib yang secara bergantian mereka akan menelpon saya. Bang Suma, penjelasan ayat ini kelihatannya belum maksimal, harusnya kayak begini dan seterusnya. Ini sebagai orang apologet yang ya boleh dibilang dipercayakan ya segelintir umat Islam untuk mewakili Islam itu sendiri, saya sendiri masih banyak teguran. Dan saya akui bahwa pemahaman saya terhadap Islam itu cakupannya baru 0,0 sekian. Islam itu sangat luas. Satu huruf di dalam Al-Quran itu memiliki kaidah ilmu, memiliki rukun-rukun ilmu, yang mana rukun ini harus terpenuhi untuk sampai kepada aspek kebenaran itu. Jadi kalau hanya modal semangat itu nggak cukup. Kalau hanya modal kuota, modal HP itu nggak cukup. Ya, Islam itu, masya Allah, semua aspek yang ada di dalamnya itu semuanya ilmu. Makanya wahyu pertama yang dinuzulkan oleh Allah itu adalah Iqra. Apapun yang ditempuh oleh manusia di atas kehidupannya di bumi ini selalu merujuk kepada Iqra. Baca dengan pikiran, baca dengan perasaan, baca dengan mata, baca dengan pendengaran, ya. Itulah yang menjadi cakupan Al-Quran. Sehingga ketika ada orang yang ikut debat atau menjadi penyimak debat,
sangat boleh jadi mereka akan benci kepada Islam. Sangat boleh jadi mereka itu akan semakin jauh dari Al-Quran. Bahkan sudah kita lihat ada orang yang murtad. Padahal paham Quran, bisa baca Quran. Kenapa ini terjadi? Karena mereka tak ubahnya seperti burung beo. Beberapa saat yang lalu saya seringkali memberikan contoh bahwa burung beo itu ketika mendengarkan tuannya selalu mendengar ucapan salam, maka burung beo itu pun akan mampu mengucapkan salam itu. Sehingga ada sebuah cerita seorang guru ya mengalami burung peliharaannya mati. Sampai dia mengurung diri di dalam kamar, menangis beberapa lama. Mengurung diri sampai murid-muridnya terkaget-kaget. Ini ada apa dengan guru kita ini? Kok hanya gara-gara burung yang mati kok dia sampai berduka sedalam itu? Sampai dia sudah berapa hari tidak lagi ngajar kita. Murid-murid pada bingung. Sehingga ada di antara mereka itu keliling mencari burung beo yang lebih baik, yang lebih bagus dan lebih cantik, yang lebih indah suaranya. Didatangkanlah beberapa burung dan seterusnya, tapi tidak bisa menghibur sang guru. Tiba masa gurunya keluar dari kamar, murid-muridnya pada berkumpul dan riang gembira. Di antaranya ada yang bertanya, wahai guru, apakah gerangan? Hanya seekor burung napanya susah kali. Banyak pun burung. Apa yang dikatakan oleh gurunya? Saya bersedih bukan karena burung ini menikmati, bukan. Saya berduka bukan karena kehilangan hewan piaraan, bukan. Saya mengurung diri itu bukan karena burung tadi, tidak. Tetapi saya lagi merenungkan dan sangat menyedihkan kemudian. Saya takut di antara kalian itu sama seperti burung. Mampu kemudian dalam hidupnya berbicara Assalamualaikum, la ilaha illallah, berbicara Islam di mana-mana, kemana-mana membaca Quran, tapi di akhir hayatnya tak ada satu kata Al-Quran yang kalian lisankan, melainkan hanya suara keo aja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang saya khawatirkan. Ngaji burung beo, begitu ada yang lewat la ilaha illallah, ada yang beri salam assalamualaikum, ada yang kecelakaan depan jalan astagfirullahalazim, fasih mengucapkan lisannya, tapi ketika menjemput ajal tak ada satu kalimat Al-Quran, kalimat yang berasal dari langit yang kalian ucapkan. Ini yang saya khawatirkan terjadi kepada kalian wahai muridku. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Nah, ini cerita ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai sandaran acuan kepada kita semua. Maka dalam arti kata bahwa marilah kita mengucapkan suatu kalimat yang mana kalimat itu kita juga berusaha untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan seperti burung beo. Jadi kalau ada seorang mu'alaf buka komal dan seterusnya, ya saran saya sih silakan aja, tapi tetap belajar. Mohon supaya dikawal teman-teman API, Laskar API yang membina mu'alaf. Kalau di antara yang kita syahadatkan ini ada buka komal, ya coba diperiksa ibadahnya, sholatnya, diperiksa bacaan Qur'annya sekali-sekali. Jangan sampai mereka keasikan dunia debat, tapi seperti burung beo, bisa berbicara tapi tidak ada isi, tidak ada praktek. Demikian dari saya, semoga bisa menjadi sajian nasihat baik buat pribadi saya maupun teman-teman yang lain. Silakan. Kita begini teman semua ya, yang kita sedikit apa ya, ini pengingat saya pribadi juga ya, yang kita takutkan jangan dengan kita masuk Islam di situ sudah ada janji surga, terus kita lupa akan kewajiban selanjutnya. Di dalam Al-Quran itu jelas disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wassabiquna wal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum
wa radu anhu wa adalahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Jadi kita harus mencontoh ya, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam di antara orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir, sungai-sungai di bawahnya mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Tetapi janji Allah ini, jangan kita terkesima mentang-mentang kita mendapatkan janji Allah, terus kita lupa akan kewajiban kita. Nah, yang perlu dipertanyakan apa yang menjadi penjelasan Bang Zuma, sampai di mana kita menjadi sebagai seorang Islam yang dikatakan umat yang bertakwa, umat yang beriman, yang sudah mendapatkan janji dari Allah untuk mendapatkan surga yang jannah. Seperti itu insya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi, ya baik. silakan. Ini ada tamu kita Al-Quds. Selamat siang. Siang Bang, Assalamualaikum. Oh iya, Islam ya. Ya. Ada yang mau disampaikan? Iya, saya ingin bertanya ini dikit. Saya seumur hidup ini kan belum pernah berjumpa atau berinteraksi dengan orang Kristen ya. Saya mau nanya, di dalam kitabnya orang Kristen kan dia menyebut nama Allah. Dia itu mengakui Allah sebagai Tuhannya, terus mengakui Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhannya, atau gimana itu Bang? Mohon bimbingannya. Gurunda. Baik. Jadi penggunaan kata Allah itu ya? Iya. Iya. Jadi sebenarnya di Indonesia ini mereka menggunakan kata Allah itu tujuannya awalnya sebenarnya untuk menerjemahkan kata Tuhan. Jadi Tuhan Allah, Allah ya Tuhan. Berbicara mengenai Allah pasti Tuhan, berbicara mengenai Tuhan pasti Allah. Tapi berjalannya waktu nilai itu kemudian bergeser. Allah bagi mereka adalah gelar, bukan lagi tertuju kepada nama pencipta langit dan bumi. Nah, kenapa ada indikasi mereka menjadikan kata Allah itu sebagai bahan misionaris? Bahan misionaris dalam arti kata kisi-kisi di dalam materi pemurtadan diantaranya adalah kata Allah. Kita lihat bagaimana mereka melafalkan kata Allah ini dengan kata Allah. Ejaan apa yang mereka pakai? Harusnya kan Allah. Allah. Kalau tidak masuk kepada makhraj huruf kajian ilmu tajwid. Allah. Harusnya Allah. Jujur-jujuran atau lurus-lurusan aja membacanya kan Allah. Tapi kenapa mereka mempelintir lidah mereka yang jelas-jelas tulisannya Allah, mereka baca Allah. Karena mereka sedang menyembunyikan identitas bahwa Allah itu bukan Tuhan, maka kata Allah itu kami gunakan untuk menunjuk kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Ini sebenarnya kalau kita mau kaji menggunakan ilmu psikologi, cakupan daripada penyebutan Allah ini dasar pijakannya adalah menghina Allah. Itu. Bagaimana mungkin kemudian misalnya nih, kalau misalnya mereka memuliakan pendeta, terus kita rubah pendeta itu menjadi pendesta, itu akan menjadi sebuah hal yang merusak daripada keimanan mereka berdasarkan dengan cakupan yang muncul dari pengucapan kita sebagai umat muslim tidak sesuai dengan kaidah di dalam iman mereka. Begitulah kita Islam sebenarnya. Cuman karena umat Islam di Indonesia ini terlalu sabar, maka penyebutan Tuhannya ketika dipakai oleh non-Islam dengan bacaan yang tidak sesuai, itu dianggap sesuatu yang sepele. Nah, inilah yang sedang kita perjuangkan di apologet Islam ini. Untuk mereka menyadari bahwa sebenarnya mereka telah menghina Islam, menghina Allah Subhanahu wa taala dengan mereka menggunakan kata Allah itu dengan bacaan Allah. Karena KBBI pun menghantarkan mereka untuk paham Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bukan dikatakan gelar Tuhan dalam bahasa Arab, tidak, tapi nama. Memang benar-benar nama. Allah sama dengan nama Tuhan di dalam bahasa Arab.
Sekali lagi saya katakan, bukan Allah sama dengan gelar Tuhan dalam bahasa Arab, tidak. Tetapi nama Tuhan di dalam bahasa Arab. Pertanyaannya, kitabnya mereka diterjemahkan di Indonesia ini ke dalam bahasa apa? Dalam bahasa Indonesia. Sedangkan Allah adalah nama dalam bahasa Arab. Nah, kenapa kemudian mereka menggunakan itu? Sekiranya Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Indonesia, boleh menjadikan itu sebagai suatu pembenaran. Tapi faktanya KBBI pun memberikan sinyal kuat, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan nama Tuhan dalam bahasa, gelar Tuhan dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian tidak ada satupun alasan pembenaran yang bisa dibenarkan mereka menggunakan kata Allah lalu membacanya Allah. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani Allah, alif, lamet itu merujuk kepada sumpah, sumpah serapah. Itu dalam bahasa Ibrani. Nah, ini dalam bahasa Indonesia. Artinya ketika dalam bahasa Yunaninya theos, ketika di Indonesia kan mau tidak mau mereka harus memanggil Tuhan mereka dengan sebutan dewa atau Tuhan. Bukan Allah, jauh sekali. Ya, jadi tujuannya mereka menggunakan itu ada, bukan tanpa sengaja, tapi memang tujuannya untuk Islam awam yang tidak bisa kemudian mengkaji tentang Tuhan secara mendetail, yang tidak paham kemudian Islam secara mendetail, supaya mudah dimurtadkan. Oh, ternyata Tuhan kita sama, yaitu sama-sama puang. Gara-gara opung ini, gara-gara namanya Allah dibaca Allah gitu ya. Thank you opung. Allahu Akbar. Nah, jadi gitu ya teman-teman, bukan tanpa alasan. Sangat boleh jadi 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, ketika nilai dari angka jumlah penduduk yang sudah Kristen di Indonesia, mereka akan mengembalikan nama Tuhan mereka ke Theos, gelar Tuhan ke Theos, dan menggantikan kitab mereka dengan kata Biblos. Ya, karena tujuan sudah tercapai. 1 Korintus 9 nomor 20, kepada orang Yahudi saya mengaku Yahudi supaya saya bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang yang taat kepada hukum Taurat, saya sama seperti orang yang taat kepada Taurat, meskipun saya tidak taat kepada Taurat. Jadi sama halnya saya menggunakan kata Allah meskipun saya tidak menuhankan Allah, supaya saya banyak memenangkan orang-orang Islam. Itu sama. Jadi metode yang mereka gunakan itu metode apa ya bilangnya, sesuai dengan pengakuan Paulus sendiri, dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Itu pengakuan dia sendiri. Sekali lagi saya katakan bahwa di dalam 1 Korintus 9 nomor 20 dikatakan begini, bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kalau saya menerjemahkan bebas sesuai dengan keadaan yang ada di negara ini, bagi orang-orang yang hidup di bawah nama Allah, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah nama Allah, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Allah, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Allah, yaitu Islam. Ini yang sering dipraktekkan di Indonesia sekarang ini. Makanya saya marah besar, dan itu bukan marah dibikin-bikin. Memang saya kesal, saya jengkel kalau ada debater Islam yang selalu memanggil Kristen dengan panggilan domba, karena sesungguhnya mereka bukan domba. Jangan sekali-kali ada apologet Islam yang memanggil Kristen itu domba, karena sesungguhnya mereka bukan domba. Yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Bani Yakub lah yang dipanggil domba. Di luar daripada Bani Yakub yang hidup di sekeliling Yesus, di sekeliling Nabi Isa, di sekeliling Bani Israel, di sekeliling Yahudi, itu disebut goyim. Goyim itu bagi mereka adalah kafir. Kafir mereka itu sebut dengan serigala. Itulah yang bisa saya sampaikan ya. Jadi saya tidak suka kalau ada apologet apalagi senior menganggap bahwa mereka itu adalah serigala. Berarti mereka orang-orang ini masih perlu belajar dulu. Tidak ada domba di luar Yahudi, tak ada. Tidak ada domba di luar Yahudi. Adapun domba di luar Yahudi itu adalah domba sesat. Maksudnya apa itu?
Domba sesat itu maksudnya apa? Orang-orang Yahudi yang jauh meninggalkan kursi Musa, hidup di tengah-tengah non-Yahudi, mereka meninggalkan hukum Taurat, hidup melanglang buana, buta tanpa ada ajaran Torah, dan tidak ada lagi kemudian bagi mereka imam-imam Lewi, hidup bersama dengan orang-orang di luar Yahudi. Itulah yang dimaksud domba sesat. Tapi di luar Bani Yakub, di luar keturunan Nabi Yakub, tidak ada domba. Jadi kalau hari ini ada orang non-Yahudi menyebut diri mereka domba, itu adalah serigala. Percaya sama saya. Saya kira begitu teman-teman. Ya, silakan diambil alih forumnya. Terima kasih. Mas, wah. Terima kasih atas penjelasannya. Memang di tempat saya nggak ada yang menemui Kristen di tempat saya. Jadi kurang tahu pemahaman. Sedikit tak tambah ya Bang ini ya. Semakin banyak orang ini sekarang belum tahu ya Bang Zuma tentang Arab itu apakah Al-Quran, Al-Quran itu apakah Arab, kan begitu. Karena kita harus bisa membedakan Arab itu belum tentu Al-Quran, Al-Quran sudah tentu Arab. Karena kalau kita melihat cara-cara misionaris terbaru sekarang ini begitu pintarnya mereka berusaha mengelabui umat Islam yang masih awam dengan menunjukkan tulisan Arab yang di situ ada tulisan Allah, padahal itu Bible. Itu Bible, terjemahan memakai bahasa Arab. Sehingga saudara-saudara kita kalau tidak mau belajar mana yang Al-Quran, Arab, tulisan Arab yang Al-Quran, atau tulisan Arab yang bukan Al-Quran, itu harus bisa membedakan. Kalau tidak bisa membedakan, kita akan terkelabui dengan para misionaris yang membawa Bible berbahasa Arab. Tak kasih contoh. Ini di dalam Bible mereka yang berbahasa Arab nih ya. Nahnu daiman naskurullaha aba sayyidina Isal Masih khina nusolli min ajlikum. Jadi di sini ada Allah, ada Aisyah. Ini kalau umat Islam yang masih awam ditunjukkan ayat ini, dalil ini beranggapan apakah ini Al-Quran? Benarkah ini Al-Quran? Nah, misionaris sangat pintar menyampaikan karena di situ ada tulisan begini terjemahannya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Sang Bapa dari junjungan kita Isa Al-Masih, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Nah, kalau Islam yang awam tidak mau belajar tentang Al-Quran, bisa jadi terkelabui dengan kata Allah dan Isa Al-Masih. Yang diyakini di dalam Islam, Allah sebagai nama dan Isa sebagai Nabi Isa alaihissalam. Ini kita yang perlu mengedukasi nih Bang Zuma. Karena banyak sekali ini yang belum tahu. Nah, ini para misionaris banyak yang membawa hal seperti ini menjadi sebuah data untuk mengkelabui Islam-Islam yang masih awam. Seperti itu insya Allah. Masya Allah. Baik, Al-Qudus. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Memang di tempat saya memang nggak ada satupun Kristen, nggak ada. Jadi kalau mengenai hal-hal semacam ini itu kurang pemahaman. Satu orang pun nggak ada Kristen tempat saya itu. Satu kecamatan, satu kabupaten mungkin ada itu 10 orang, 20 orang saja mungkin satu kabupaten. Terima kasih guru-guru atas penjelasannya. Siap. Baik, siap. Ya, makasih udah mampir. Kalau begitu, mohon maaf saudara Al-Quds, kalau nggak ada lagi yang mau disampaikan, mohon maaf dengan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang dibawa bagi yang merasa dirinya Muslim atau Islam. Mohon maaf kalau ada yang minta permintaan, kami tidak menerima dulu permintaannya karena ini kita adalah lintas agama untuk khususnya oten debat para gurunda-gurunda kita yang ada di atas.
jika ada yang naik udah kita tahu Muslim, mohon maaf akan diturunkan karena kita ini membuka komal untuk khusus oten debat lintas agama di atas. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih jangan-jangan serigalanya gara-gara dombanya nih sudah ada nggak dianggap jadi serigala Bang Zuma. Gimana nih Bang Zuma? Sudah jadi serigala semua ini Bang Zuma. Aduh gawat ini. Yuk oten. Fenomena terbaru ini, fenomena terbaru 2024. Serigala-serigala mulai kabur. Aduh. Ini. Ayo teman-teman saudara Kristen yang mungkin mau berdiskusi dengan Bang Zuma, silakan naik, minta permintaan naik. Dan bukan berarti tidak menerima saudara kita Muslim naik, tapi nanti ada konteks bahwasannya Bang Zuma itu kadang-kadang membuka komal untuk sapa dan tanya jawab untuk saudara-saudara kita Muslim. Seperti itu. Jadi nanti kalau Bang Zuma naik, nah bergantian naik itu. Ini susahnya Bang Zuma. Ya, Kalau gimana menjadi Bang? orang tenar ya Bang Zuma ya. Jadi orang tenar itu. Buka kamera tidak ngomong pun orang berebut untuk ngobrol ini Bang Zuma. Gimana nih Bang Zuma? Gimana ya? Masya Allah. Masya Allah. Saya hanya bisa berdoa begini Bang Zuma. Semoga hadir dengan adanya api ini akan hadir Bang Zuma baru yang menjadi generasi penerus. Karena ya dipastikan kita pun sebagai manusia ya harus memiliki generasi. Karena kalau kita tidak memiliki generasi, nah bagaimana nasib anak-anak kita, adik-adik kita yang semakin hari ini banyak yang kurang peduli Bang Zuma dengan apa tentang lintas agama ini. Jadi memang dengan hadirnya api ini harus menambah semangat untuk yang muda-muda belajar menjadi generasi penerus guru-guru kita yang sekarang ini sudah di kepala 4 ke atas Bang Zuma. Iya benar, benar Bang Erwin, betul sekali. Tapi menemukan kayak Bang Zuma ini ya susah loh Bang. Gimana coba? Tapi ini ada Akhidio Bang Zuma. Saya mendengarkan Akhidio ini sepertinya luar biasa ini, luar biasa. Semoga Akhidio, Bang Dio ini menjadi salah satu penerus atau salah satu orang yang bisa kita menjadikan seorang sosok penerus Bang Zuma ini. Luar biasa Bang Dio ini, Bang Zuma. Iya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Untuk para ustaz dan juga warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Ya, ada yang disampaikan. Iya, Ustaz. Ada ya. Saya mu'alaf ya, sudah mu'alaf. Alhamdulillah, kurang lebih 3 tahun yang lalu. Masya Allah. Pernah pertanyaan ini saya sampaikan kepada kanda-kanda lainnya, kayak Bang siapa ya, Singa Allah atau siapa gitu. Tapi mohon maaf saya kurang greget gitu, pengen Bang Zuma yang memberi jawaban gitu. Saya keinginan banget, alhamdulillah ini tercapai. Begini, Padahal Singa Allah itu guru saya loh, Dek. Iya kan? Oh ya, dan maaf saya mengikuti Bang Zuma juga di YouTuber ya. Kalau ada Dayu Cute itu saya selalu like dan subscribe. Gini ya Bang Zuma, mohon maaf. Saya mu'alaf, saya dari Denpasar, Bali. Saya saya mu'alaf tapi saya harus mengambil konsekuensinya ya. Yang
Terus apa ya yang membuat saya sedih setelah saya mualaf gitu, berapa bulan kedua orang tua saya nggak ada, tapi but it's okay, itu kehendak Allah. Nah yang saya pertanyakan begini, saya pernah bertanya kepada seorang ya ustadz ya, tapi ustadz di salah satu ustadz Jogja. Saya bertanya, Ustadz, kalau saya sebagai seorang muslim harus mendoakan kedua orang tua saya. Saya sudah cerita kalau saya mualaf, tapi jawaban beliau begini, itu doa kamu gak akan diterima karena beda frekuensi, katanya begitu Bang Zuma. Itu yang membuat saya sedih, tapi saya positif thinking pada Allah. Antara dan terima dan tidaknya itu kan hanya Allah yang bisa memutuskan begitu. Jadi ini mohon keterangan dari Bang Zumaid untuk saya gitu. Terus ada juga yang bilang kamu mendoakannya hanya dengan bahasa Indonesia. Misalkan ya Allah kutitipkan kedua orang tuaku kepadamu begitu. Ini bagaimana yang benar? Tolong Bang Zuma, mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik. Jadi ketika kita belajar tentang Islam, ada hal yang menjadi rahasia-rahasia Allah. Kenapa Al-Quran itu menyediakan kemudian ayat-ayat mutasyabihat? Ayat mutasyabihat itu memberikan pesan kepada kita betapa lemahnya kita ini. Ada yang sampai ke Arab sana belajar tentang Al-Quran, belajar tentang Islam, sampai dia lebih mahar bahasa Arab daripada bahasa Indonesia. Tetapi ada sisi di mana kita memiliki kelemahan. Ada sisi di mana kedudukan kita sebagai makhluk itu tak berdaya. Ada masa di mana keilmuan manusia itu harus diakui jauh di bawah dari pengetahuan Allah. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, La yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Jadi kalau dikatakan mendoakan orang tua itu tidak sampai kepada mereka, kata siapa? Doa yang kita lontarkan kepada Allah itu sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah. Tak ada yang kemudian tidak sampai kepada Allah. Hanya saja diterima, dikabulkan ataupun tidak itu terserah Allah. La yus'alu amma yaf'al. Kita serahkan kepada Allah. Allah yang kemudian punya keputusan. Selamat tidaknya seseorang itu yang menjadi ujung tombak daripada penentu itu adalah Allah. Allah yang menentukan sikapnya sendiri, bukan kita. Kita hanya diberikan ilmu sikit kali. Pengetahuan kita tentang apapun itu sangat sikit sekali. Ya. Sangat sikit. Jadi artinya bahwasanya ketika kemudian ada keinginan seorang anak untuk orang tuanya itu diselamatkan, okelah kita tidak mampu untuk itu. Karena mungkin orang tua kita mati dalam keadaan kafir, di mana kaidah keputusan daripada apa yang menjadi penyampaian para nabi, orang-orang yang mati dalam keadaan kafir itu adalah kekal di dalamnya, neraka. Khalidina fiha abada. Akan tetapi untuk kemudian mengatakan bahwasanya itu mutlak pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada kita terkait hal tersebut, kita kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Yang pertama, ketika kita sudah memahami bahwasanya kaidahnya begitu, aturannya seperti itu, hukumnya kayak begitu, lalu apa yang harus kita lakukan? Putus asa? Tidak. Allah membenci orang yang putus asa itu. Lalu apa yang kita harus lakukan? Menjadikan diri-diri kita bermanfaat bagi manusia lain. Oke, orang tua saya mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan kufur. Tetapi orang tua saya yang melahirkan saya menjadikan saya menjadi seorang wanita soleha. Dibandingkan ibumu mati dalam keadaan muslim,
tetapi anaknya sepeninggalnya justru tidak mencerminkan anak yang soleha. Sampai di sini saudari saya paham. Alhamdulillah, saya paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah. Masya Allah. Lega Jadi orang tua antum mati dalam keadaan muslim, tetapi anak yang ditinggalkannya tidak mencerminkan sebagai seorang muslim muslimah. Anak-anaknya, cucunya, keturunannya yang kita lihat dalam kesehariannya juga tidak mencerminkan hal yang baik. Dibandingkan saya, orang tua saya mati dalam keadaan kafir, alhamdulillah, apa yang menjadi perintah Allah saya laksanakan, larangan Allah saya jauhkan, anak-anak saya jadikan sebagai penghafal Al-Quran. Mungkin orang tua saya kemudian masuk ke neraka, tapi paling tidak dari lisan anak keturunannya kemudian berjuta orang yang kemudian masuk dalam surga olehnya. Lalu apa yang akan kita lakukan? La yus'alu amma yaf'al. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi mereka lah yang akan ditanya. Jadi kita serahkan kaidah umum ini untuk menyemangati kita menjadi ahli ibadah, menjadikan anak keturunan kita itu menjadi orang-orang Islam, menjadi anak yang soleh dan soleha. Bukan untuk menyelamatkan orang tua kita, tidak, tetapi untuk menundukkan perkara ini di hadapan Allah, bahwa ada kisah yang Allah ceritakan kemudian bagaimana Allah memerintahkan kemudian keadaan harus terjadi. Nabi Khidir ketika bersama dengan Nabi Musa, ada hikmah di balik itu semua. Ada juga kaidah yang terbalik daripada itu. Ada seseorang yang ingin diperangi, tapi kemudian dihentikan, jangan diperangi. Sebab mana tahu di antaranya kemudian anak keturunannya ada yang menyerukan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi semua kita kembalikan kepada Allah. Tugas kita kembali saat ini adalah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Meskipun kita adalah seorang mu'allaf yang dilahirkan dari rahim seorang yang kufur kepada Allah, tapi minimal pribadi kita menjadi pribadi yang baik, di mana jasad dan ruh kita ini diberi oleh Allah melalui perantaraan mereka yang telah tiada. Saya kira begitu, saudari Serina. Umurnya berapa kalau boleh tahu? Saya sebentar lagi pas pemilihan ini 23 tahun. 23 tahun. Dari bangsa mana? Dari bangsa mana? Dari negara mana rupanya? Tidak, itu kalau keluar dari bapak saya, dari aji atau ayah itu, keluarga besar dari Denpasar, Bali. Cuma ibu saya dari Jerman. Oh, sama seperti saya. Ibu saya dari Jerman. Ya, jenis berang. Rampinya balak lompua. Mabok Bang Zuma. Saya kenal sama yang di bawah itu Bang Zuma sama, aku juga keturunan Belanda, belakang daya. Oke, saudari Serina masih ada sesi pertanyaan kah? Kalau udah nggak ada, mohon maaf, kami akan kembali ke tema. Baik, saya juga itu setiap hari, saya biasanya pakai itu ya, nama Serina Lianka selalu dibawa di setiap ada Bang Zuma saya selalu ada di situ sampai ketiduran habis, nggak tahu. Saya suka ingin menimba ilmu. Oke, terima kasih ya Bang Zuma juga Ya, untuk sama-sama. Ustaz semuanya. Mufti Bang Sam, Serina. sehat selalu. Sama-sama. Bang Zuma juga sehat selalu, sehat semuanya. Kuat akidah ya. Insyaallah, Amin. insyaallah. Terima kasih untuk semuanya. Izin pamit. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Maaf Pak Gurunda, aku baru monitor. Ya, yang tadi itu Gurunda Lianka, salah satu mualaf juga. Udah sebulan ya saya dampingi itu Gurunda. Karena takutnya dia masuk ke room yang oten ya kena doktrin lagi. Iya, Alhamdulillah. memang Iya. betul-betul. Kita harus dampingi Iya. teman-teman mu'alaf kita. Jangan dikasih ke dewa tapinya ya. Iya Gurunda, tapi banyak loh gosip sama saya, sama cewek ini, cewek itu. Padahal tujuanku hanya tauhid ya. Alhamdulillah ya. Beliau ngaji, sholat, semua aku ajarin. Apa yang
udah menjadi syariat Islam itu Gurunda. Ya, tafadhal Gurunda. Oke, baik. Kita sapa saudara kita Mas Aha. Selamat siang. Selamat sore. Selamat siang Bang. Selamat siang. Kan belum asar Bang, jadi masih siang. Iya. Oh iya ya, masih siang ya. Bagaimana kabarnya Kakanda Yesus, Bang Masaha? Kan di surga Bang, kita belum cecetan lagi Bang. Oh iya ya, betul. Bang Kanda Yesus punya nomor HP nggak yang kira-kira? Nggak tahu Bang, ada kali Bang, ada. Jadi kalau misalnya saudara Masaha komunikasi dengan Kanda Yesus itu kayak mana ceritanya? Melalui telepati atau semedi? Belum bisa Bang. Kan Yesus harus kembali dulu baru kita bisa berkomunikasi sama dia gitu loh. Iya, bagus. Syukurlah. Jadi ini Akhidio dan teman-teman yang lain, saudara Masaha ini punya materi pengajaran sendiri bahwa nanti di surga orang-orang akan memanggil Yesus itu dengan panggilan Kakanda. Bahkan ibu yang melahirkan dia juga akan memanggil anaknya dengan panggilan Kakanda, dan Yesus akan memanggil kita dengan panggilan Adinda. Bukan begitu Bang Masaha? Setelah hari kebangkitan ya. Di mana datanya tuh? Jangan-jangan orang Sulawesi Yesus itu? Jangan-jangan dia Sulawesi juga? Enggak. Ini konsep Bang Masaha ini diterima nggak sama gereja? Pernah nggak Abang utarakan materi ini kepada gereja? Belum pernah ngomong Bang di gereja. Belum pernah ya. Belum pernah diuji coba ya Bang materinya Bang. Yang nanti itu membuat orang-orang Kristen lain itu terkesima ketika nanti di hari kebangkitan tiba-tiba Maria memanggil Yesus, "Wahai Kakandaku." Lalu Maria pun dipanggil sama anaknya Yesus, "Wahai Adindaku." Nah, ini yang akan membuat banyak orang terkesima nanti. Bagaimana menurut Bang Masaha? Iya. Iya, ini aku ada pertanyaan nih buat Bang Cuma nih. Oh, bertanya lagi. Bukan Sebenarnya ibunya adalah pertanyaannya dunia? Iya. Kecil sih ini Ram. Gimana Bang? Ibunya mungkin bisa dimaknai seperti itu Bang, karena kan Islam juga mengimani hari kebangkitan kan Bang? Iya, benar nggak? betul. Yes. Betul nggak? Iya. Betul. Iya, artinya kalau manusia bangkit dari kubur ya benar juga kata Bang Suma ya, berarti mereka dilahirkan dari bumi melahirkan manusia-manusia kan, benar ya? Berarti ibu kita adalah bumi ini kan? Dari tanah kan, dari bumi kan? Itu dia. Iya, mungkin bisa juga Bang, betul juga Bang. Ya nanti sekalian aja. Jadi sebenarnya tuh film-film zombie itu, ini Bang. Jadi film-film zombie itu sebenarnya tuh menghujat hari kebangkitan loh Bang. Islam juga harusnya marah dengan film-film zombie itu. Karena Gitu Islam ya. kan mengimani hari kebangkitan juga, ya kan? Benar Harusnya mereka jangan bangkit dulu kan? Iya. Iya. Kenapa Bang? Gimana Bang? Iya. Film zombie itu menghujat hari kebangkitan loh. Iya. Harusnya Islam juga marah. Islam dan Kristen harusnya marah ini sama Artinya film-film itu. film zombie itu sama seperti orang yang edukasi dini. Iya kan? Gimana? Iya, belum saatnya keluar dia keluar duluan. Ejakulasi Gurunda. Apa itu? Apa itu? Ejakulasi. Ejakulasi. Iya kan? Benar nggak Bang Masaha? Belum saatnya dia keluar dari perut bumi, keluar duluan. Jadi ejakulasi. Ejak apa?
Susah gampang ejakulasi. Ejakulasi. Berat sekali. Emang berat. Jadi bumi mengalami keguguran gitu dengan adanya mumi-mumi. Tapi kan itu hanya sekedar film, Bang Masaha. Iya. Kan kita yang mengimani hari mungkin lebih kebangkitan. tepatnya ini Lazarus yang keluar dari rahim bumi tanpa ini, belum waktunya. Iya. Gimana itu? Seharusnya Bang. Ya. Ya. Data mengenai Lazarus kan nggak sedikit sekali. Bang. Abang ini Nggak bisa gitu saya ngomong ejakulasi dini kok suaranya kayak suara kayak gitu. Apa Abang? Sehat kan? Suaranya kenapa? Ya. Sebentar, aku mau nanya dulu nih Bang. Kan aku tamu nih, kan. Iya. Nah, gini Bang Suma. Iya. Kan perintah sunat itu kan pertama kali itu kan diberikan kepada Abraham, ya kan? Iya. Berarti nabi-nabi sebelumnya seperti Adam dan Nuh itu nggak disunat dong Bang ya? Kalau di tradisi Yahudi ada beberapa nabi yang lahir dalam keadaan sunat, seperti Nabi Musa, bahkan termasuk Nabi Adam, kemudian Daud, Salomo. Itu tradisi mereka itu di dalam tafsiran kitab mereka itu tertulis dengan terang bahwa ada beberapa anak-anak Elohim yang lahir dalam keadaan sunat. Dan itu bukan sesuatu yang berat bagi Tuhan. Bahkan ada orang lahir tanpa telinga, tanpa kaki, tanpa mata. Ada juga yang telinganya sobek. Ada yang lahir dalam keadaan bibirnya sobek. Bukan berarti di dalam rahim itu ada gunting. Berarti tersunat sejak lahir itu termasuk cacat bawaan dong Bang ya? Itu bukan cacat kurasa. Karena orang sunat itu bukan dicacatkan, tapi disempurnakan. Artinya mereka lahir dalam keadaan sempurna kalau menurut saya. Karena orang yang lahir dalam keadaan sunat sudah pasti tidak ada mesin tepung di nonotnya. Artinya dia lahir dalam keadaan bersih. Dia lahir dalam keadaan tidak najis. Dia lahir dalam keadaan sempurna. Orang yang tidak sunat hari ini, saya katakan mereka itu adalah orang-orang yang tidak sempurna. Kenapa saya katakan tidak sempurna? Coba Anda bayangkan, kalau ada orang sejak dia beli motor sampai sekarang sudah 20 tahun motor dia nggak pernah lepaskan helmnya, itu orang sakit jiwa Bang. Dia tidur pakai helm, dia mandi pakai helm, dia makan pakai helm, bahkan nyelam pun pakai helm. Bahaya itu. Itu orang sakit, berarti dia lahir dalam keadaan cacat. Nah, jadi kalau ada orang lahir, iya silakan. Bang Zuma tahu nggak kenapa orang Kristen nggak sunat? Karena mereka ini ajaran Kristen bukan dari para nabi, ajarannya berasal dari Romawi Yunani. Bukan Bang. Orang Kristen nggak sunat karena mereka sudah tersunat sejak lahir Bang. Oh, apanya? Bibirnya yang hilang? Tinggal gigi aja yang kelihatan apa gimana? Karena saya setiap mensyahadatkan, hampir setiap sih, mau dia sudah tua umur 40, 50 tahun, itu saya harus siapkan kapak untuk memotong itu. Jadi kalau saudara mengatakan semua Kristen itu sudah sunat dari lahir, kurasa itu surat kabar robek yang memberitakan itu Bang. Bagaimana saudara saya bisa mengatakan Kristen lahir dalam keadaan sunat? Kalau Bang Zuma nggak percaya nggak apa-apa gitu. Aku ngasih tahu aja gitu. Nah kalau di Islam Bang, kalau di Islam nih ya, andai saja ada penyakit yang merebak di dunia, penyakit di mana ketika ada orang yang ditemukan pipisnya sembarangan, maka umat Islam lah yang pertama akan mendapatkan musibah. Kenapa? Karena tidak ada lagi kulit yang bisa diikat karet. Nah kalau di Kristen, kalau misalnya itu ada orang yang mencari
kepala nonot yang tidak berhelm, maka orang Kristen dengan mudahnya tinggal dijepit pakai jepitan kertas, Bang, tertutup dia. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang tidak bersunat dari lahir, karena apa, selendang sutranya masih ada nempel di sana. Jadi sunat dari lahir itu maksudnya apa, Bang? Bijinya dihilangin suatu atau dibuat segitiga bijinya, atau dipasang anting, atau kayak mana? Sama seperti Nabi Adam dan Muhammad loh yang sudah tersunat sejak lahir gitu loh, Bang. Artinya kan mereka sudah tidak memiliki kulit yang menutupi kepala. Betul, Bang. Iya. Nah, sedangkan saya melihat ya, kayak misalnya ketika saya mengkader siswa, itu saya pernah menemukan kader siswa kulitnya itu ditutup permanen, lalu dilobangin kayak orang pakai kacamata. Jadi ketika dia pipis, lewat lubang yang dibuatnya sendiri tuh sempat itu keluar. Belum lagi batang-batangnya itu penuh dengan tato mawar. Bang Suma liatin orang punyanya orang lagi pipis, Bang. Orang pipis kok dilihatin, Bang, gimana, Bang? Pada saat pengkaderan beberapa organisasi, kebetulan saya juga bagian pelatih fisik dari organisasi tersebut. Jadi ketika ada kemudian seleksi, saya terkadang dilibatkan untuk melihat fisik yang baik itu seperti apa gitu. Ada yang kemudian ya, tapi saya belum pernah menemukan manusia tanpa anus sih, kecuali Pak Bom. Mereka semua rata-rata sehat. Cuman itu tadi yang saya katakan, ada yang memasang anting-anting di sana, bahkan ada rantai-rantai. Untung saja mereka tidak pasangi tempat tas untuk simpan HP, Bang. Ada yang kayak gitu. Waduh, ngeri kali, masa punya orang dilihat kayak kaum Sodom gitu dong, Bang, berarti ngeliat pun barang orang lain gitu. Masa kau aja bilang orang Kristen lahir tanpa langsung dalam keadaan sunat. Berarti kau lihat semua orang Kristen itu, kau lihat semua itu. Betul. Kau lihat semua itu nonotnya. Gimana kau bercakap macam apa kau tengok situ? Macam apa kau? Itu contoh, itu kasus tertentu. Nah, sedangkan kau ini umum, berarti semua orang Kristen yang gitu lahir, semua orang Kristen yang lahir di dunia ini, kau lihat semua nonotnya, begitu? Aku tanya kau. Mereka bilang sudah tersunat sejak lahir, dan saya percaya, saya nggak perlu lihat gitu. Kan kau yang menyatakan mereka sudah tersunat sejak lahir. Kau lihat saya nggak? percaya, karena mereka bilang nggak lihat kan. Saya percaya aja karena mereka bilang begitu. Semua mereka tersunat sejak lahir, begitu? Iya, mereka bilang begitu, Bang. Ngakunya gitu, Bang. Ya, saya percaya. Mana ada pendeta yang berkulub sana yang nggak sunat pun. Kalau saya minta lihat, nanti saya dikira kaum Sodom. Saya nggak mau dong, gitu ya kan. Kenapa kau menyatakan seperti itu? Kau percaya dari mana? Statement dari mana? Kisah Adinda dan Kanda aja belum selesai. Kau bawa pula ini semua umat Kristen. Skripsimu belum selesai kau nih, DO kau. Kanda Dinda. Iya, Kanda Dinda yang di surga aja belum selesai. Apalagi itu. Waalaikumsalam. Aduh, alhamdulillah saya baru bisa ini mau nyapa Bang Juma, susah banget ini. Di room Bunda Blokin, di room sahabat Bang Juma. Ini mungkin alhamdulillah ini nasib baik saya bisa naik bisa sama Bang Juma. Iya, Bang. Tetap banget Bang Juma, masih ingat kan? Ini saya dari Rapa pakai cuma ganti profil aja ini. Dari Tangerang, Banten, Bang, anggota terus. Ya, terima kasih Bang. Tetap semangat, jangan kasih kendor. Adapun ada semacam hal yang tidak ini, tetap saya selalu mantau di bawah. Dan insya Allah juga saya akan habis bulan ini Februari mau ke Cilegon, mau menjofra yang namanya Uti. Kebetulan anggota kita mau ada hajatan di sana. Dan saya udah share juga foto-foto mereka orang. Dan alhamdulillah tim kami nanti tanggal 2 Februari mau nyuplai ke daerah Cilegon. Saya bisa kalau kita ada undangan di sana dan ada acara debus Batan. Datang aja Bang ya. Insya Allah Bang, sukses selalu. Terima kasih Bang Juma. Saya salut nih Bang Juma, kadang-kadang serius, cuma dia bisa aja tuh mempelesetan kata-kata ada aja lagi pakai tepung. Aduh saya diketawa tadi saya. Aduh, Mas, udah pakai tepung Bang, itu yang bener aja Bang. Katanya bikin ini kali ya, kue cincin kali. Oke, tetap semangat Bang Juma. Aduh, selalu saya sama Guru tetap sehat ya.
Amin. Tetap Makasih. jangan putus asa. Adapun ada liku-liku, ya biasa namanya manusia itu udah bukan rahasia umum ya. Itu udah sifat manusia. Kita sebagai apologet mencari kebenaran harus kuat. Jangan sampai terprovokasi hal yang tidak penting. Itu aja. Tetap semangat, tetap komit, profesional dan bijaksana. Oke, semua apologet Islam, terima kasih ya. Saya udah cuma hanya untuk sapa sama Bang Juma aja nih. Saya ngefans banget sama Bang Juma. Susah banget pengen ngobrol dari kemarin sama Bang Juma ini. Karena mungkin ya, maklum lah, komen kan selalu penuh. Kita kirim permintaan, nggak ditek-tekin kan. Jadi kebetulan mungkin saya juga bukan oten kali nggak ditekin mah. Sebenarnya kan kita naik juga bukan hanya ingin debat, ingin sapa-sapa. Nggak semuanya orang naik itu ingin debat, enggak. Ya kan, mungkin melainkannya Kristen kan. Kadang kita ingin ngobrol, ingin sapa-sapa gitu. Terima kasih ya Bang Juma. Makasih Bang, makasih. Tetap Sehat terus ya Bang ya. Kalau ada apa-apa, tetap saya selalu mengawali di bawah. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bang. Ya. Akhirul kalam. Wassalam. Terima kasih Banda. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, pelaku lari. Pelakunya kabur, Gurunda. Hah? Pelaku udah kabur. Pasangannya kabur. Skripsinya belum selesai itu kok kabur dia. Iya, aku cari dulu ya di Keranjang Kuning. Siapa tahu ada. Skripsinya belum selesai, Kanda Dinda belum selesai, datang pula main lihat-lihat nonotnya orang Kristen semua di sunat. Agak lain ku tengok. Iya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, silakan dilanjut. Tempat kita sedikit lagi mau asar. Saya tutup dulu channel saya ya. Terima kasih sudah diberikan ruang di sini. Siap Bang Zuma, siap. Dan mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zuma jangan turun dulu Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini baru kali ini saya bisa berbincang langsung dengan Bang Zuma. Iya, Saya silakan. penggemar Bang. Saya sangat apa sama Bang. Saya dari Sumatera Utara, Medan Bang. Baru kali Saya ini suka bisa... namanya Bang. Suka kali pun nama antum ini. Domba sakti, Masya Allah. Iya. Jadi baru ini bisa bicara sama Abang. Alhamdulillah, semoga Abang selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Abang selalu semangat terus dalam hal memberikan terang. Karena terus terang selama hari ini saya memang minim dengan pengetahuan kristologi, tapi dengan mengikuti Bang Zuma, mengikuti api sahabat-sahabat apologet muslim sekalian, juga Bang Jonathan Nandar, ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Jadi alhamdulillah. Kemudian doa saya kepada Bang Zuma, semoga Bang Zuma selalu mendapat rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu Bang. Salam dari Medan Bang, Sumatera Utara Bang. Iya, abangku Horas, Medan, kota yang indah, Masya Allah. Salam sama teman-teman di sana, sama keluarga kalau sempat Bang. Insya Allah Bang, siap Bang. Amin. Nanti kalau Abang ke Medan, tolong diapakan Bang, mana tahun tak ada niat ke Medan gitu ya. Iya, insya Allah. Anak saya kemarin baru aja pulang dari Medan, pekan kemarin. Oh, Bang Zuma ke Medan juga? Enggak, cuman anak aja. Jumpa sama keluarga di sana di Marelan. Oh, Marelan, iya. Iya. Arab Belawan itu. Iya benar, di Pasar 4. Apa kuliah di sana atau cuma Bang? Enggak, ada keluarga memang di sana. Kita ada keluarga, anak saya silaturahmi dengan pamannya di sana, dengan bibi. Iya. Ya, saya sangat senang loh Bang. Kalau nanti Abang ke Medan, ya gimana ya cara supaya bisa ada kontaknya gitu. Ya kan, kalau di Medan pasti saya live juga. Kayak kemarin pas saya lagi di Medan kan gitu, jumpa kita sama apologet Islam yang ada di sana, teman-teman debaters. Iya. Nanti ini kan aku udah ngikuti Abang nih. Nanti kalau Abang live aja kalau pas di Medan gitu. Iya, sip. Iya. Nanti kita makan durian ucok. Siap Abang dah. Siap Bang Zuma, Gurunda, siap. Pokoknya ya, saudaraku. Untuk pengagum Abang dari Sumatera Utara lah. Baik, makasih Masya Allah. Ya, asal jangan menuhankan aja Bang, nggak boleh. Artinya Bang Zuma masih jauh di bawah Rasulullah. Iya betul. Iya. Apalagi kita ini. Sedangkan Rasulullah aja begitu mulia nggak kita tuhankan kok. Iya, Masya Allah. Karena
Udah sering loh mau naik komal-komal Bang Zuma lagi apa gitu, nggak pernah dikonfirm. Baru kali ini bisa naik. Itu pun dari Iya, Bang. penghujung, makanya langsung saya jeritkan. Jangan turun dulu Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Penasaran tengok apa namanya muka aslinya Bang Zuma karena pakai Oh masker iya, terus. siap Bang. Udah masih ada kah mau dipertanyakan? Sebenarnya menanya enggak, ini cuma apa Kalau namanya? nggak ada, mengekspresikan aja, ekspresi Iya, rasa apa kagum terhadap guru ya, seorang gurunda. Guru kungfu. Oke, sahabat saya, domba sakti, pertahankan namanya, saya suka. Nanti Iya, kalau Bang, di iya, Medan kita jumpa ya, insya Allah. Siap Bang, kasih tahu aja Bang, buat live Baik, aja. baik. Atau nanti aku DM aja ke TikTok Abang nomor WA aku Bang. Baik, silakan. Siap Bang. Makasih. Oke, Ya, sahabat-sahabat makasih. sekalian, Bang Syam, saya pamit dulu Bang Syam. Ahi. Iya. Ya, terima kasih banyak atas kebersamaan kita di sini di Komal Api Jabodetabek. Ya, semoga kita kemudian kuat ya di dalam berukhuwah, kuat di dalam memegang akidah. Karena semakin ke depan, yakin dan percaya kita akan semakin banyak digoyang dengan berbagai macam berita-berita, isu-isu, di mana semakin canggihnya alat komunikasi, semakin canggihnya fitur-fitur yang kemudian bisa melakukan apa saja, itu membuka ruang bagi orang-orang yang membenci Islam, membenci oknum-oknum yang menyuarakan Islam, apalagi debaters kayak saya ini, semakin mudah untuk di framing, semakin mudah untuk dibuatkan cara untuk dijatuhkan. Begitu juga teman-teman apologet yang lain, bisa jadi fotonya diedit-edit, gambar yang sudah umum disatukan dengan wajahnya dan seterusnya untuk menjatuhkan semangat daripada para apologet dan juga penikmat materi-materi debat lintas agama. Kiranya hal-hal seperti ini jangan membuat kita semakin jauh, jangan membuat kita pesimis di dalam belajar, tetap semangat. Jangan hiraukan orang-orang yang melakukan cara-cara yang tidak baik untuk saling menjatuhkan. Dan kepada teman-teman debater Islam juga saya mengingatkan bahwasanya marilah kita kemudian selalu mawas diri, ya, memberikan satu edukasi yang benar-benar terrealisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan seperti burung beo yang tadi yang saya katakan, mampu kemudian memberikan nasihat kepada orang lain, sementara tak mampu mengaplikasikan nasihat yang kemudian diberikan untuk diri sendiri. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Saya Bang Suma memohon dengan sangat pada teman-teman sekalian, ketika ada kekeliruan, ada kehilafan di dalam saya menjelaskan Al-Quranul Karim, mohon untuk DM atau WA ke saya. Insya Allah saya orangnya siap untuk dikritik, diberikan masukan, apalagi kalau muatannya itu semata-mata ditegur untuk perbaikan. Saya pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Salam satu Islamku, Tuhan. jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gurunda. Terima kasih Bang atas kebersamaannya. Sudah mampir di Barakallahu fiik. Jabodetabek. Semoga lain kali mampir lagi. Baik.